Yen sadar semua ini salahnya. Seharusnya dia membiarkan Taeyong memberi contoh lebih dulu padanya. Seharusnya dia bisa berpikir bagaimana jadinya jika kulit telur dilendorkan. Tapi Shinyan tetap Shinyan. Dia seorang wanita keras kepala, tidak dengan mudah mengakui kesalahan yang sudah dia lakukan, apalagi di depan Taeyong. Yang terkejut dengan ucapannya sendiri. Dia tidak bermaksud berkata gagap. Kenapa kejadian seperti ini terulang lagi? Dan Yen seharusnya memberuntung karena Taeyong tidak menyadarinya. Pria itu menghentikan tangannya di wajah Yen, kemudian menatap Yen tanpa mengerti. Saat Taeyong menatap Yen bingung sambil menjuntaikan kembali tangan di sisi tubuhnya, Yen mengambil beberapa lembar tisu, membawanya ke depan wajah Taeyong dan mulai membersihkan noda telur itu dari wajah pria itu. Lihat, ini semua karena kesalahanmu, gerutu Yen. Dan kali kau harus memberikan petunjuk lebih jelas, mengerti? Kau benar-benar bodoh. Taeyong yang diam namun perlahan sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk lengkungan bulan sabit. Taeyong tidak bisa menahan senyumnya melihat wajah yang sedang serius dan merasakan tangan Yen yang bergerak membersihkan wajahnya, membuat jantung Taeyong berdetak cepat. Rasanya mendebarkan, tapi dia menyukainya. Yen terdiam saat melihat Taeyong menggenggam punggung tangannya yang masih di pria itu. Rasa hangat membuat lidah Yen mendadak keluh. Yen melihat Taeyong tersenyum padanya seraya perlahan pria itu menurunkan tangan Yen dari wajah. Gerakan Taeyong yang tiba-tiba membuat mata Yen melebar sempurna. Sejak awal entah mengapa hanya ciuman Taeyong yang menimbulkan sensasi aneh yang bisa membuat jantung Yen berdetak semakin cepat di dalam sana. Entah kenapa hanya ciuman Taeyong yang bisa membuat pikirannya lumpuh, entah mengapa. Pada akhirnya Yen hanya menutup mata rapat-rapat, membiarkan Taeyong terus menciumnya dengan bibir yang lembut disertai lidah yang penasaran. Yen masih diam, dia masih kesulitan untuk mengatur detak jantungnya. Seru Yen akhirnya. Dia menatap Taeyong teramat kesal. Kenapa dia selalu menciumku? Taeyong tersenyum polos dari jemarinya saling tertawa. Karena aku menyukainya, dan aku merasa bahagia melakukannya. Saat menciummu, jantungku berdetak dengan cepat. Ada sesuatu, tapi aku tidak mengerti apa itu. Yang jelas itu membuatku bahagia dan rasanya sangat menyenangkan. Senyuman Taeyong semakin melebar. Oh ya, bibirmu juga terasa lembut manis seperti stroberi. Taeyong menutup mata bibir gambaran Yen sedikit terbuka. Tidak, rasanya lebih manis dari stroberi. Saat Yen menatap Taeyong dengan tatap berkedip, Taeyong kembali mendekat dan mengacu bibir Yen singkat, membuat kepala Yen sedikit mundur dan wanita itu pun berkedip pelan. Benar kan, gumam Taeyong, rasanya lebih manis dari makanan apapun di dunia ini. Aku sangat menyukainya. Saat terdiam berapa saat, Yen mendengas menatap Taeyong tak percaya. Kau... Dan seperti ini, Taeyong tiba-tiba tersenyum. Setelah aku menciummu, pipimu akan memerah dan itu membuatmu semakin cantik. Yen melotot. Apa? Pikirnya tak percaya. Ya, untuk apa wajahku harus memerah hanya karena kau? Yen frustasi. Yen lalu mendorong dada Taeyong yang menatapnya kesal. Kau pria bodoh yang mesum.
Setelah mendengar pintu kamar yang ditutup, Taeyong mengerja pelan lalu bergumam dengan nada pelan. Kenapa Yan selalu marah saat aku menciumnya? Bukankah perciuman itu menyenangkan? Taeyong mendesah dan menunduk. Tapi ketika pipi Yan memerah, itu sungguh membuatnya semakin cantik. Taeyong belum senyum. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Karena Yan berkerut samar. Yajen, siapa Yajen? Taeyong tersenyum. Dia temanku, dia sama sepertiku saat itu. Kami pernah belajar dengan guru yang sama selama 2 tahun di rumahku. Tapi Yajen harus pindah ke Jepang ikut kedua orang tuanya. Jadi sudah 4 tahun ini kami tidak pernah bertemu lagi. Yajen menghubungiku dan tadi Yajen menelpon dan mengatakan dia ingin bertemu denganku. Yajen juga bilang tidak lama di Seoul, jadi kurasa aku harus segera menemuinya. Muak itulah yang ada di pikiran Yan saat ini saat ia membicarakan wanita lain dengan senyuman seperti itu membuat Yan merasa benci melihatnya. Ya, Yan mendesis. Aku hanya bertanya siapa Yejin, bukan berarti aku ingin tahu apa yang telah kalian lakukan bersama selama ini. Kau pernah belajar dengannya? Apakah dia sering menghubungimu sebab lagi usianya? Kupikir aku peduli. Suara Yan meninggi di akhir kalimat. Dasar Taeyong dia sama sekali tidak paham dengan maksud Yan. Meskipun Yan berkata itu, tapi tatapan mata Yan justru berkata sebaliknya. Maka dari itu Yan semakin kesal saat melihat Taeyong tersenyum sebelum pria itu menjawab. Baiklah, aku pergi sekarang. Oh ya, maaf aku tidak bisa makan bersamamu, tapi kau tenang saja, Yan. Aku sudah menyiapkan makanan untukmu di meja. Di belakangnya, Taeyong menghela nafas sebelum kembali bersuara. Aku pergi dulu, Yan. Aku janji aku akan segera pulang. Sampai jumpa. Tanpa menunggu jawaban dari Yan, Taeyong berbalik dan bergegas pergi lalu setelah mendengar pintu ditutup dan untuk memandangi jejak kepergian Taeyong di pintu dengan tatapan kesal kedua tangannya bahkan mengepal erat. Satu jam setelah kepergian Taeyong, Yan sedang duduk di ranjang depan televisi melipat kedua tangan di depan dada sambil memperhatikan layar televisi yang entah menanyakan apa. Ekspresi wajahnya dingin, ia tidak tahu apa yang tergambar di layar itu karena pandangannya terus menerawang sejak tadi. Pikirannya juga melayang entah kemana. Ya, Yan menunggu kedatangan Taeyong bahkan saat Taeyong baru 10 menit meninggalkannya. Yan sudah menghubungi Taeyong tepat. Dia justru menemukan ponsel Taeyong ada di atas meja depan televisi. Pria itu meninggalkan ponselnya dan Yan langsung mengumpati Taeyong. Yan kesal karena Taeyong meninggalkan ponselnya membuat Yan tidak bisa menghubunginya dan bertanya apa sedang dia lakukan sekarang, berada di mana, apa dia pergi berdua dengan Yejin atau dengan orang lain, apa saja yang sudah mereka lakukan berdua. Memikirkannya membuat Yan merasa frustasi. Jam yang terletak tak jauh dari televisi menunjukkan pukul 10. Yan bahkan melupakan rasa laparnya karena pikirannya sudah dipenuhi oleh Taeyong. Yan tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Yan tidak ingin keluar kemanapun dan satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang adalah Taeyong pulang ke rumah dan menemaninya. Iya, hanya itu yang Yan inginkan.
Yan sangat kesal, tak habis pikir kenapa Taeyong pergi selama ini. Tepat saat jam di sisi televisi menunjukkan pukul 11 malam, pintu apartemen terbuka menampakkan Taeyong kemudian muncul dari sana. Taeyong bergegas melepas sepatu dengan raut wajah cemas. Keadaan apartemen sangat gelap, maka dia segera menekan saklar lampu di sudut ruangan dan berjalan menuju kamar dan membuka pintu. Kamar juga gelap dan Taeyong tidak menemukan Yan di sana. Di mana Yan, ucapnya. Dia kembali keluar ke ruang tengah dan menghidupkan lampu. Ketika Taeyong menoleh, dia langsung terdiam. Taeyong, ucapnya dengan nada terdengar pelan-pelan. Dia mendekati Yan lalu berjongkok di hadapan wanita itu. Dia mengulurkan tangannya ketika dia sedikit menyentuh rambut Yan. Yan mendongak dengan mata yang memerah dan wajah yang basah membuat Taeyong terkejut melihatnya. Yan, kau kenapa? Bodoh. Yan mendorong Taeyong membawanya langsung duduk di karpet. Ketika Taeyong menatapnya bingung, Yan justru menangis. Kenapa kau pergi selama ini, ha? Kau berjanji akan segera pulang, tapi lihat kenapa kau bohong padaku. Maafkan aku, Taeyong mendekat namun Yan kembali mendorongnya. Kau pembohong. Kau sama saja seperti yang lain. Kenapa semuanya selalu berbohong padaku? Kenapa semua orang selalu membohongiku? Taeyong menatapnya dalam diam. Sungguh dada Yan terasa sesak, seperti ada sesuatu yang ingin meledak dalam sana. Aku membencimu, ucap Yan dengan bibir bergetar. Air mata itu kembali membasahi pipinya. Aku membencimu, Kim Taeyong. Taeyong terdiam. Yan bangkit berjalan kasar pergi dari hadapan Taeyong. Taeyong ikut bangkit menatap punggung Yan yang mulai menjauh. Pergerakan kaki Yan terhenti di pertengahan jalan, namun dia terus membelakangi Taeyong dan membiarkan air matanya terus mengalir. Yan menundukkan pandangan, kedua tangannya pun mengepal erat. Yan, bibirnya bergetar, maafkan aku Yan. Tenggorokan Yan terasa terjagat. Setelah beberapa saat dia terdiam, kaki Yan akhirnya pelan bergerak. Dia menghadap kembali ke arah Taeyong dan menatap Rido dengan tatapan dalam. Yan melangkah, dia berjalan mendekati Taeyong dan berdiri pada depan pria itu. Hati Taeyong sakit sungguh melihat Yan seperti ini, membuat hatinya terasa sakit. Panggil Taeyong dengan nada lembut. Yan tidak menjawab, namun dia semakin mendekat, kemudian menyelipkan kedua tangannya di lengan Taeyong, melingkarkan kedua tangan itu lalu memeluk pria itu erat-erat. Taeyong tidak menjawab, dia hanya menunduk lalu mengangkat tangannya pelan, melingkarkan kedua tangan itu di Yan dan memeluk Yan dengan hangat. Yan rasanya akan membuat Yan sadar jika memang seharusnya seperti inilah mereka. Membuat Yan sadar ia tidak bisa lepas dari kehangatan ini. Membuat Yan sadar ia sangat membutuhkan kehangatan ini. Kehangatan yang selalu Taeyong berikan dan kehangatan yang selalu Taeyong hadirkan saat mereka bersama. Kini Yan baru sadar bahwa dia tidak bisa jika Taeyong jauh darinya, karena hanya Taeyong yang selalu tulus padanya, hanya Taeyong yang selalu jujur padanya, hanya Taeyong yang selalu memandangnya seperti wanita yang sesungguhnya, hanya Taeyong yang selalu menghargainya, hanya Taeyong yang selalu mengerti apa yang dia butuhkan, hanya Taeyong yang selalu menatapnya dengan lembut, dan yang paling penting hanya Taeyong yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Yan baru sadar ternyata Taeyong sangat berarti dalam hidupnya. Taeyong, Yan melepas pelukannya perlahan. Dia mendongak dan mata nandarnya menatap Taeyong lekat. Aku mencintaimu.
Mata Taeyong memerah, namun bibirnya membentuk senyuman yang indah. Kedua tangannya menangkap wajah Yan dengan hangat, mengusap air mata Yan dengan ibu jarinya, dan Taeyong mendekat. Taeyong menutup mata perlahan, begitupun dengan Yan saat jarak di antara wajah mereka semakin dekat. Detik selanjutnya, Yan merasakan bibir lembut Taeyong menyentuh bibirnya, melumatnya dengan lembut, membuat Yan merasa hanyut dalam pikirannya. Kali ini Yan membalasnya, dia membalas ciuman Taeyong dan menangis di sela ciuman mereka. Beberapa saat kemudian, ciuman mereka terhenti, mereka memisahkan bibir mereka dengan lembut dan saling bertatap mata. Setelah itu, aku juga mencintaimu, Yan, ucap Taeyong masih menangkap wajah Yan. Kamu ya tenang saja, aku berjanji tidak akan meninggalkanmu lagi, maafkan aku. Taeyong menarik Yan dalam pelukan hangatnya, memeluk Yan seakan tidak membiarkan apapun menyentuh Yan selain dirinya. Kau harus berjanji padaku, kuman Yan. Dia membalas pelukan Taeyong sebelum akhirnya melanjutkan, jangan pernah tinggalkan aku apapun yang terjadi, Taeyong, kumohon. Yan, tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi. Aku berjanji padamu, Yan.